Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbyist Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk yang lagi hot ini men. Jadi hari ini di studio saya sudah kedatangan satu buah reel DC dengan tipe drum atau round profile pertama di kelas low end yang ada di Indonesia, yang masuk ke Indonesia lah gitu men. Hari ini di studio udah ada satu buah Reel Lizard Black Myth dan agak sedikit berbeda. Untuk hari ini saya tidak melakukan on cam karena saya lagi malas on cam men. Saya lagi pengen cepet untuk bikin kontennya ini biar cepet keluar untuk videonya. Tapi tetap seperti biasa men, kita akan ngopi online dulu men. Mantap. Ini bukan kopi dari Jepang ya, ini kopi dari teman saya. Teman saya itu lagi bikin kebun kopi. Ini dia kasih tester buat saya buat nyobain kopinya. Kopinya ini enak. Ini rasanya strong juga, aromanya wangi. Saya harap nanti untuk kebunnya itu cepat produksi dan cepat memproduksi kopi sendirilah. Biar saya bisa dapat jatah tiap bulannya. Oke lah, jadi langsung aja kita akan baca-baca dulu untuk spesifikasi dari Lizard Black Myth ini. Di sini dia menggunakan gear ratio di 7.0/1, max drag ada di 5 kg, line capacity nanti akan kita cek. Di sini modelnya ada left dan right, jadi harusnya untuk reel ini dia keluar di seri kiri dan kanan ya untuk handle-nya. Kemudian di sini mana lagi nih? Untuk fitur-fitur sih nggak ada fitur-fitur di sini ya. Nanti akan langsung kita cek satu persatu untuk fitur-fiturnya. Dan langsung aja di sini akan kita unboxing dalam pembelian untuk Lizard Black Myth ini. Di sini kita mendapatkan apa aja. Nah, kalau di dalamnya sini kita cuma dapat reelnya. Ini dia. Untuk reelnya blackout. Kemudian di sini ada surat cinta. Ini ada bahasa Inggris dan ini bahasa Dewa. Cuman untuk skematik tidak ada di sini, nggak apa-apa. Oke, kita singkirin dulu untuk boxnya. Nah, untuk size ini, size-nya sih kayaknya ini ada di sekitar berapa ini ya? 150 atau 200 ini ya? 200 kayaknya sih harusnya untuk size-nya ini. Dan untuk feel awal saya ya dalam melihat, memegang untuk si Black Myth ini, first impression lah. Ini kayaknya lagi megang reel mainan gitu men. Jadi untuk apa ya, gimana ya, kayaknya kesannya itu ya B aja, nggak ada kesan terlalu mewah, elegan dari finishing untuk reelnya ini. Jadi kesannya itu dia kayak plastik aja gitu, ringan juga. Nah, nggak kokoh lah gitu. Kayaknya kesannya, ini cuman kesan aja men. Saya tidak bilang bahwa reel ini jelek ya. Ini cuman kesan saya aja. Jadi waktu saya pegang itu kesan eksklusifnya itu nggak ada. Nah, mungkin wajar sih untuk reel ini karena dia dibanderol di range harga yang murah, menggunakan tipe round lagi. Cuman di sini kalau kita melihat dari roundnya, round profile menggunakan digital casing, lah ini udah jadi sebuah hal yang wajib sih buat teman-teman yang suka anti mainstream, mau tampil beda. Nah ini nih, reel DC dengan tipe round profile di harga yang murah. Ini yang pertama men. Lanjut, kemudian di bagian body dan kedua side plate-nya ini menggunakan bahan non metal. Sepertinya ini menggunakan bahan nilon pada bagian main frame di sini, full nilon, dan juga pada bagian side plate-nya. Pada bagian start drag dia menggunakan bahan nilon juga sih harusnya ini. Ini bukan grafit kayaknya men. Sepertinya ini nilon, makanya dia kesannya itu kayak gimana ya, kayak nggak eksklusif gitu. Untuk handle standar ya. Handle-nya dia menggunakan handle aluminium CNC. Kemudian di bagian knob dia menggunakan tipe flat bar. Nah ini dia. Ini ada lapisan rubbernya. Cuman di sini kalau saya lihat untuk knobnya ini dia kayak agak bulukan gitu. Ini baru ya. Kayak agak bulukan gitu men. Saya kurang tahu kenapa. Dan untuk knobnya ini kita akan lihat dia menggunakan sistem klem, jadi nggak bisa dibongkar pasang. Kemudian untuk tension tidak dilengkapi dengan clicker. Ini akan saya coba buka dulu untuk tensionnya. Dia menggunakan short axis berarti ya. Di sini dia ada as
untuk tension shaft-nya ini dia menggunakan bahan ABS. Nggak masalah sih dia mau menggunakan bahan ABS ataupun bahan metal, karena untuk fungsi tension shaft-nya ini adalah untuk membuat tension, efek tension pada bagian spoolnya ini. Kemudian di bagian body ini ada karet seal. Karet seal-nya ini sih akan berfungsi untuk menjaga agar setelan pada bagian tutup knopnya ini dia tetap padat ya. Jadi dia nggak gampang berubah waktu kita udah atur untuk tensionnya. Kemudian pada bagian line guide untuk reel ini dia menggunakan bahan keramik. Line guide-nya itu bentuknya oval, panjang ke bawah ya. Jadi dia lebih menyesuaikan posisi main line itu dari posisi penuh ke posisi tipis untuk jumlah mainline yang ada pada bagian spoolnya, mamen. Kemudian di sini untuk powelnya ini dia menggunakan desain yang cukup panjang ke bawah. Nah, jadi di sini ada beberapa, saya rasa akan ada beberapa joran yang menurut saya nggak cocok untuk reel ini, mamen, karena nanti akan ngeganjel di bagian sini nih. Untuk reel lockingnya, jadi untuk joran-joran yang menggunakan tipe reel locking agak tinggi, dia akan ngegesek di bagian sini karena di sini sudutnya panjang ya. Nah, dan yang saya temukan di studio saya ada beberapa juga yang bergesekan kepada reel ini di bagian lock seat untuk reel seat, seperti misalnya pada Iroli Mirage, kemudian ada pada Seahawk feeder stick. Nah, itu juga dia gesek di bagian sini, mamen. Tapi bisa kalau kalian mau gunakan, jadi di bagian lock seatnya nanti kalian papas itu, kalian amplas biar dia bisa jadi lebih tipis. Nah, ini nih biar kalian nggak pusing ya, saya kasih contohnya nih. Nah, dengan lock seat dengan tipe seperti ini kan tinggi nih, jadi dia ganjel nanti, mamen. Dia gesek ya, bukan ganjel, dia gesek. Nah, ini kalau kita pasang, nah nanti dia gesekan nih tuh di bagian tutup powelnya. Nah, ini lengket dia, cuma bisa lewat kalau kita paksa. Nah, ini bisa lewat tuh. Nah ya, ini ya, tuh lengket dia, mamen. Bisa kalian atasi sih dengan mengorbankan lock seatnya dikit. Jadi di bagian atas ini, nah ini nih kalian lihat, ini ada kayak lecet, ini kena gesekan tadi. Ini tinggal kalian amplas aja biar dia agak lebih tipis dan bisa digunakan untuk reelnya. Pada bagian spool di sini dia menggunakan tipe medium spool, jadi dia nggak terlalu dalam dan juga dia nggak terlalu shallow. Dan di sini untuk spoolnya dia menggunakan bahan metal, ini bahan aluminium. Udah ada satu buah support bearing pada bagian sebelah sini, dan di sini ada magnet. Untuk magnetnya ini untuk induksi nanti di bagian braking system, dan untuk aspulnya dia menggunakan bahan stainless steel. Dan di sini untuk tensionnya ini udah saya rapetin, mamen. Untuk spoolnya sih dia masih bisa muter nih. Nih enggak terlalu padat ya, jadi saya harap sih untuk DC-nya nanti akan berfungsi dengan maksimal, biar untuk tensionnya ini walaupun dia nggak padat masih aman dalam pemakaiannya. Nah, kurang padatnya sih karena ini nih tuh, jadi pada bagian shaft untuk tensionnya ini dia menggunakan desain yang ujungnya ini agak sedikit tumpul gini. Kemudian di bagian as untuk spoolnya dia menggunakan tipe flat. Tuh. Jadi kalau ketemu untuk friction atau bidang yang menggesek ini terlihat lebih sedikit ya. Nah, makanya untuk spoolnya itu walaupun tensinya kita repatin, dia nggak terlalu ini ya, nggak terlalu padat untuk spoolnya. Jadi biasanya itu di bagian as untuk spoolnya ini dia menggunakan desain yang seperti corong, agak melengkung ke dalam dia, dan pada bagian sini dia lancip, mamen. Jadi nanti pada saat dia masuk dia sesuai ya untuk pergesekan atau pertemuan permukaannya itu menjadi lebih lebar hingga frictionnya besar, dan untuk tensionnya akan jadi lebih maksimal. Dan untuk berat spoolnya ini ada di 12 gram saja. Kemudian untuk gear ratio pada reel ini dia menggunakan gear ratio berskala 7.2/1 ya. Akan langsung kita tes di sini. Ini saya akan kasih tanda dulu. Nah, ini udah ada titik putihnya. Kita akan mulai dari sudut sini ya. Dari titik putihnya nih, mana dia? Nah, ini dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah bener banget. Untuk gear rasionya di 7.2/1. Untuk retrieve di sini terasa ringan, crank feel-nya pun terasa lembut. Putaran kosong ini enak. Tuh. Nah, kemudian untuk free spool-nya seperti ini. Free spool-nya lancar, nggak terhambat ya. Tuh. Kemudian untuk buka dan pasang tutup spool di bagian bawah sini ini ada knopnya.
tinggal didorong ke depan, tarik, tutup spool terbuka, dan untuk masangnya lagi tinggal dipasang kayak gini. Tarik lagi ke belakang, dia udah ngunci lagi mamen. Kemudian pada bagian braking system untuk reel ini, dia menggunakan sistem DC atau digital control. Untuk pengaturannya ada di samping sini. Ini ada knobnya, tapi dia tanpa indikator level 1, 2, 3 segala macam. Dia cuman pakai strip kayak gini aja. Jadi kalau kalian putar untuk ujungnya ini semakin ke bawah dia akan semakin sensitif untuk DC-nya, dan semakin ke atas dia akan semakin ngelos untuk DC-nya. Dan dia juga memiliki indikator. Nah, ini ada lampu LED. LED-nya ini terang banget, mamen. Tuh. Hijaunya ini terang sekali, bro. Mungkin di video saya, nah gini nih baru kelihatan. Tuh, ini hijau banget tuh. Tutup. Nah. Ini adalah DC, reel DC murah yang LED-nya ini paling terang. Nah, ini dia si Lizard ini. Kemudian di sini untuk DC-nya pun kita bisa tes ya di sini tipis-tipis. Ini saya di minimal. Tuh. Untuk handle kalian lihat ya, putaran handle-nya. Dan ini untuk di maksimal. Handle-nya ini langsung berat ya. Tuh, langsung berat ya, men. Tuh. Cepat berhentinya. Berarti untuk DC-nya itu aktif dan DC-nya itu juga responsif. Cuman tetap akan kita tes uji lapangan untuk DC-nya ini. Apakah akan efektif ya? Karena ini kan kita cuman tes di indoor aja, kita nggak tahu nih performance-nya untuk di lapangan gimana. Nah, kemudian untuk DC-nya ini akan saya coba buka juga. Kita akan lihat bagaimana untuk penampakan dalam dari DC modulnya, terutama apakah dia sama dengan kemarin-kemarin. Tapi kalau saya lihat sih di sini ya, untuk bagian modulnya ini dia lebih lebar sih. Dia nggak kayak yang low profile ya. Kalau low profile itu dia lebih kecil, ini lebih lebar. Kita akan lihat. Nah, di bagian sini ada ball bearingnya lagi tuh untuk support spool. Cuman ball bearingnya ini terkesan kecil sih. Ini mini sekali. Ini ball bearing terkecil yang pernah saya lihat untuk tutup spool. Mungkin saya jarang ketemu sih BC-BC yang umumnya. Jadi saya rasa sih ini yang paling kecil, mamen. Dan untuk modulnya sih di sini dia pakai warna hijau gitu. Untuk modulnya sih standar aja di sini. Untuk casingnya terlihat ya B aja, mamen ya. Ya wajar lah, sesuai harga lah kata orang ya, sesuai harga, wajar, mamen. Nah, ini nih untuk modulnya. Modulnya terlihat berbeda dengan reel DC pada umumnya. Nah, ini untuk modulnya. Kemudian modulnya ini juga ini udah diberikan lapisan resin di bagian modulnya ini, cuman resinnya ini di bagian sini dia nggak tertutup ya. Saya kurang tahu kenapa dia nggak tertutup di bagian sini. Yang pasti sih untuk bagian sirkuit-sirkuitnya dia udah ketutup, mamen. Nah, di bagian-bagian yang ada panel listriknya ini dia udah tertutup semua. Ini dia ketemu sama plat sirkuit ya namanya ya, plat sirkuitnya langsung. Nah, kayak gitu. Ini juga ada tanggal produksinya nih, 2025 12 16. Apa sih? Nggak ngerti saya. Mungkin tanggal 16 bulan Desember tahun 2025 modulnya ini dibikin. Mungkin ya, saya juga kurang tahu sih, mamen. Kurang lebih seperti ini untuk modulnya. Jadi dengan adanya lapisan resin, ini sih bukan resin ya, dia kayak lem gitu. Lem cair gini. Ini juga kalau kita tekan dia menyot, mamen, kayak jelly tuh. Ini kayak jelly. Nah, jadi ini bukan resin dan ini fungsinya adalah untuk menjaga agar bagian sirkuitnya ini lebih aman. Terutama pada saat kita penggunaan mancing itu kan pasti ada air kan. Entahkah mungkin hujan atau kecebur. Udah ada ini akan lebih aman. Tapi saya nggak sarankan untuk reel ini kalian gunakan dalam keadaan terlalu ekstrim, karena ada resiko, walaupun ada perlindungannya tetap akan ada resiko terjadinya masuk air di bagian sebelah sini, mamen. Terutama di tombol-tombol ini, saya kurang tahu apakah ini akan safety kalau dia terkena air. Jadi ya minimalisir saja untuk pengenaan air pada reel ini, mamen. Nah, kemudian di bagian line capacity di sini akan saya bacain. Jika kita menggunakan PE 0,8 itu masuk 110 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan pas di 100 meter, PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Lizard Black Knit ini. Dan di sini untuk hasil spooling,
rata, tidak ada penumpukannya di kiri dan kanan, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat sangat rapi, mamen. Kemudian untuk rail ini juga dia sudah disematkan dengan fitur drag clicker, di mana pada saat dragnya bekerja ada clicker yang berbunyi. Untuk drag clickernya terkesan cukup nyaring ya untuk sebuah rail bed casting ataupun rail round profile seperti ini. Kemudian untuk berat rail Lizard Black Meat itu ada di 156 gram. Dan sekarang kita akan lakukan pembongkaran dan kita akan melihat untuk internal parts penyusun dari rail Lizard Black Meat ini. Nah, di sini di bagian star dragnya ini dia menggunakan sistem nut. Jadi tinggal diputar aja kayak gini. Iya nggak ini? Iya. Ini casing ini. Nah, udah terbuka. Untuk nutnya dia pakai bahan brass kayak biasa lah ya. Kemudian di sini ada beberapa spare part nih. Untuk spring mosernya ada 2. Kemudian ini ada clicker untuk bagian star dragnya. Kemudian di bagian bawah ada flat washer 1. Oke, skrupnya dikit, cuma ada 3 ya pada bagian body. Di sini ada 1 dan di sini ada 1 lagi, 2. Oke, udah terbuka. Nah, di sini nih yang saya bilang. Ini bahannya ini kayak nilon ya. Ini bukan grafit, ini menggunakan bahan nilon sih harusnya. Nah, di bagian dalam nih. Untuk ball bearing, dia menggunakan standar ball bearing ya. Untuk ball bearing ini tuh belum stainless steel. Size ball bearing ada di 7,5 kali 14 kali 4. Ini untuk support main shaft yang ada pada bagian atas di dekat handle. Kemudian di sini ada one way-nya pakai 6 roller bearing di bagian dalam. One way-nya juga standar sih. Kemudian ini ada one way clutch. Lalu di sini untuk clicker dia menggunakan tipe advance. Untuk kepala clickernya ini dia bulat, mamen. Ini kalau dia mungkin lancip, ini akan nyaring banget nih. Karena di bagian housingnya ini dia pakai bahan metal ini. Biasa itu dia pakai bahan ini ya, pakai bahan apa namanya? Non metal ya, tapi ini dipakai bahan metal. Makanya harusnya ini kalau dia pakai kepala, nah ini nih. Clickernya ini di sini dia lancip. Ini lancip. Harusnya bakalan nyaring banget sih untuk suara clickernya. Kemudian di sini untuk drag washer dia pakai teflon. Ada 1. Kemudian di bagian bawah sini juga ada 1 nih. Nah, ini dia. Nah, ini bahan teflon. Nah, jadi untuk bahan teflon ini dia punya kelemahan dan dia punya keuntungan. Untuk keuntungannya, dia dragnya itu kerjanya akan jadi smooth, mamen. Pergerakannya itu pada waktu drag kita kunci ataupun drag kendor itu untuk putarannya smooth. Tapi untuk kelemahannya sendiri, untuk max dragnya dia nggak akan bisa besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di bagian washernya ini, kalau kita biarin lama-lama, kita press. Ini untuk bagian washernya dia akan mendaging ke bagian, entahkah di bagian drive gear atau di bagian dockingnya nanti. Dia akan mendaging. Dan kalau kita paksa buka, dia akan pecah. Dia akan kayak pecah-pecah di bagian pinggirannya ataupun retak gitu, mamen. Untuk mengatasinya, kita harus kasih grease. Tapi kalau kalian kasih grease, ini kayak si malakama ya. Karena untuk max dragnya sendiri dia udah nggak besar dengan menggunakan sistem teflon seperti ini. Kalau kalian kasih grease, ya tambah jadi nggak besar lagi, mamen. Dia akan turun drastis lagi untuk max dragnya. Jadi pintar-pintar kalian aja menyiasatinya. Boleh dengan cara mengganti bahan karbonnya, bahan drag washernya ini menjadi bahan karbon. Ataupun menambahkan grease tipis aja di bagian sini biar dia nggak lengket. Dan juga pada waktu menyimpan rail ini dalam jangka waktu panjang, mungkin bisa juga kalian kendorin di bagian start dragnya itu. Jadi jangan sampai dragnya itu ngunci dia, mamen. Itu akan menambah tingkat keawetan atau menambah umur usia dari drag washernya nanti. Nah, kemudian kita lanjut lagi di bagian drive gearnya. Di sini dia menggunakan bahan Duralium 7075.
Untuk drive gear dia memiliki diameter di 33,15 dengan tebal di 4 mm. Lalu di bagian dockingnya di sini dia menggunakan bahan apa ini? Ini bahan aluminium, ringan sekali. Kemudian untuk main shaft ini menggunakan bahan dural juga sih harusnya. Saya akan coba buka dulu, kita akan lihat dan perhatikan dengan seksama ya. Agak sedikit berbobot sih dia. Dia nggak kayak Dural 7075 ya. Kalau Dural 7075 dia ringan. Ini pun sebenarnya ringan, cuman kayaknya agak sedikit berasa berat. Saya nggak tahu lah. Tapi ini yang pasti metal dan bukan metal besi ya. Ini kayaknya aluminium juga, cuman saya nggak tahu series aluminiumnya itu apa. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk main shaft di bagian bawah. Dia juga udah disupport dengan ball bearing. Ini dia. Untuk ball bearing non stainless steel, size-nya ada di 4,5 kali 9 kali 3. Kemudian untuk pinion gear dia pakai bahan brass seperti biasa. Lalu untuk clutch cam-nya dia pakai bahan non metal. Ini bahan nilon juga. Untuk clutch cam-nya ini belum diberikan frame, belum ada pelindung frame-nya. Jadi dia polosan kayak gini aja. Lalu di sini untuk clutch cam plate harusnya dia nggak pakai clutch cam plate ini. Nah ini dia. Untuk dudukan clutch cam-nya ini dia menjadi satu body ke bagian main frame-nya. Ini dia. Kemudian untuk bagian clutch lever plate ini dia menggunakan bahan ABS. ABS-nya tebal. Untuk tambar connection dia pakai bahan metal. Ah ini nih. Ini menggunakan bahan metal, tuh. Dia menjadi 2 piece ya. Dia nggak nyambung, dia pakai 2 piece sistemnya di sini. Jadi clutch lever plate dan tambar connectionnya dia 2 body. Ini menggunakan bahan metal, ini non metal. Lalu kick lever ini pakai bahan metal, cuman saya kurang pasti ini metalnya apa. Kayaknya sih zinc. Kemudian untuk pad tendangnya ada 2 ya. Di sini 1 dan di sini 1. Untuk bahan bodi sih sama, ini sepertinya menggunakan bahan nilon. Lalu pada bagian worms up dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini pada bagian box tidak tertera ya jumlah ball bearingnya berapa. Kosong, kita akan hitung manual aja. Pada bagian knob sih saya kurang tahu, kayaknya sini nggak ada ball bearing men. Untuk knobnya ini kosong ya. Pada bagian main shaft dia disupport dengan 2. Kemudian pada bagian ini tension, oh iya di bagian tension ini belum saya hitung untuk size ball bearingnya men. Ini sekalian saya akan hitung juga. Oke, di bagian tension sama, dia belum stainless steel ball bearing. Size-nya ada di 4,5 kali 10 kali 4. Oke, 2 udah. Kemudian yang ketiga ada pada bagian sini. Support spool ada 2, di bagian atas ini juga ada 1, jadi udah 5, sepertinya saya temukan 5 aja. Untuk pinion gearnya supportnya cuma ada 1 di sini, yang bagian sini dia nggak pakai ball bearing. Di sini dia ngikut body untuk kepresisian di bagian pinion gearnya, jadi ada 5 plus 1 ada pada bagian one way system. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet akan kita cek juga. Ini aman. As knob aman. As knobnya ini aman men, nggak bereaksi keras. Spring washernya bereaksi keras. Kemudian ini skrup pada bagian ini ya kayaknya. Ini skrup pada bagian pengaman nutnya. Kemudian ball bearing, one way clutch dan one way, hal yang wajar sih. Lalu, nah ini nih washer lagi. Untuk clickernya aman. Kemudian di bagian sini aman. Skrup body semua bereaksi keras. Di sini juga bereaksi keras nih skrup ini. Semua skrup ya, semua skrup itu bereaksi keras terhadap magnet. Kemudian ya kurang lebih itu aja sih yang bereaksi keras terhadap magnet. Terbilang sih untuk reel ini di bagian-bagian yang sering terkena air itu dia masih bereaksi terhadap magnet, jadi perlu perawatan lebih. Ataupun pada waktu kalian membeli reel ini, waktu kalian bongkar, kalian bisa kasihkan lapisan grease di bagian-bagian seperti spring, kemudian di bagian skrup, biar dia nggak gampang korosi, lebih terlindung dan nggak gareman mamen. Untuk internal parts pada reel ini terbilang cukup standar sih, standar aja.
Ya oke men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk fitur-fitur, mekanisme, spesifikasi, kemudian internal dan external parts dari real Lizard Black Meat ini. Dan di sini untuk penampakannya sih Lizard Black Meat udah agak sedikit gacor nih tuh. Ini saya upgrade pakai produk dari DSP atau Daido Special Project. Ini untuk handle setnya dan juga untuk Star Drag-nya udah saya rubah dari DSP, cuma saya lupa namanya ini apa. Ini untuk penampilan jadi lebih eksklusif kebanding yang awal tadi. Ini jadi jauh lebih prefer ya, kelihatan kayak real mahal gitu men. Ya lumayan lah. Jadi untuk real Lizard Black Meat ini secara keseluruhan, belum keseluruhan sih, kita belum tes lapangannya. Secara kita grepe-grepe aja di studio untuk reel ini. Yang pertama, untuk barang standarnya, kesannya itu kesan eksklusifnya itu menurut saya kurang untuk reel ini men. Jadi kesannya terutama untuk finishing pada bagian bodinya ini kayaknya itu kayak plastik gitu men. Kayak mainan aja gitu. Enggak ada kesan gimana ya, elegannya itu enggak terlalu kelihatan, enggak terlalu kental men. Tapi wajar ya, untuk reel ini budget punya. Kemudian juga dari kemasannya pun terlihat cukup ala kadarnya untuk reel ini men. Dan kemudian kalau kita lihat dari internal parts-nya, untuk reel ini sih bisa dibilang standar untuk internal parts-nya. Yang pasti untuk reel ini dia menawarkan sebuah desain round profile menggunakan digital casting, dan dimana dengan desain seperti ini akan membuat reel ini tampak kayak lebih prefer kalau penglihatannya itu jadi lebih macho sih, anti mainstream men. Ini reel perdana yang menggunakan digital casting dan tidak menutup kemungkinan beberapa waktu ke depan akan ada banyak produk-produk digital casting yang menggunakan sistem round seperti ini. Dan kalian jangan minta saya untuk review lagi, kita cukup review satu aja di Lizard Black Meat ini. Karena nanti untuk produk-produknya itu saya rasa itu akan 11-12 sama persis men, terutama di bagian modulnya. Mungkin akan ada perbedaan dari penempatan atau pemilihan untuk bahan handle, kemudian star drag, kemudian karbon di bagian dalamnya, drag washernya, mungkin akan ada perbedaan di sisi situ. Cuman untuk secara keseluruhan dari segi modulnya itu pasti akan sama aja. Dan saya udah nggak sabar sih untuk testing si Lizard Black Meat ini nanti di lapangan men, dan nanti akan saya pasangkan rencananya itu pakai Seahawk yang itu, Seahawk yang ringan, Seahawk Stellaris. Kita akan tes untuk mancing gabusan aja. Saya mau lihat performance-nya sekaligus saya pengen coba itu untuk si Seahawk kemarin. Apakah dia kuat ya, karena jorannya ringan banget. Tapi kalau karbonnya bagus sih pasti kuat men. Oke lah, jadi kurang lebih sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Mungkin buat teman-teman semua yang ngidam sebuah reel BC dengan tipe round profile digital casting, ini adalah salah satu rekomendasi terbaik saat ini men, karena memang baru satu ini aja. Dan untuk stoknya pun saya lihat itu nggak terlalu banyak di toko online, hanya ada berapa puluh aja. Jadi kalau mau gercep aja. Untuk link pembelian nanti saya akan tetap sematkan di link deskripsi saya, dan di video ini juga nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Enggak usah saling tunggu, karena biasanya itu yang pertama kali pakai itu ya itu dia yang bakalan paling keren men. Oke lah, jadi sampai di sini dulu tuh videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.